Seperti yang teman-teman sudah tahu, di sesi kali ini kita akan membahas tentang boosting English skills for healthcare professionals. Di sesi ini, kita akan mengetahui dan memahami tentang percakapan bahasa Inggris di tempat kerja, membangun rasa percaya diri untuk berbahasa Inggris di tempat kerja, dan tahap-tahap pengembangan bahasa Inggris. Dan seperti teman-teman sudah tahu, hari ini narasumber kita, speaker kita adalah Dr. Sigit Mulyono. Um, Beliau adalah Ketua Nursing Training Center di FIK Universitas Indonesia. Sebelumnya dia sudah pernah berpengalaman bekerja di luar negeri di Queensland University of Technology sebagai Assistant Project Professor dan juga di India kerja di SIARO WOH di India. Ya, mungkin Pak Sigit bisa nyalain mic dan video, bisa menyapa teman-teman. Ya, halo Ya, Pak Sigit. halo rekan-rekan semuanya. Selamat sore, selamat berpuasa jika yang berpuasa. Terima kasih udah berkesempatan hadir Hmm. untuk sharing session hari ini. Eh, Sebaiknya lebih enak kita panggilnya Pak Sigit atau Dokter Sigit. Ya, panggil aja Pak Sigit saja, Pak nggak Sigit apa-apa ya, ya. oke Pak. Hmm. Em, Hmm. Senang banget bisa bertemu sama Pak Sigit dan Hmm. teman-teman semua hari ini. Em, Hmm. Semua kayaknya udah siap banget dengar sharing dari Pak Sigit, jadi ya daripada aku lebih banyak ngomong, aku oper aja silakan Pak Sigit kalau mau share screen dan mempresentasikan materinya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nadine ya, selaku MC ya, moderator yang luar biasa nih dari Daya Dimensi Indonesia ya. Terima kasih tadi sudah memperkenalkan ya dan sedikit menjelaskan apa yang mau kita inginkan pada hari ini. Ya. Dan saya sapa ya rekan-rekan ya yang meluangkan waktu ya di sore hari ini ya untuk eh, ya sharing ya, sesi sharing dalam upaya untuk memotivasi diri kita sendiri ya dan juga untuk memotivasi kita semua supaya kita bisa fast track ya, fast track sukses untuk bisa bersaing secara global. Ya, dan saya mungkin ingin sapa dulu beberapa eh, para peserta ya. Mungkin saya pengen dari mana dan apa nih motivasinya? Tadi sudah di survei ya, luar biasa hasilnya. Ya, saya pengen sapa salah satu Mbak Sylvia Astri. Dari mana Mbak Sylvia Astri? Halo, atau yang lain. Mbak Nisa Nurpiani. Mbak Nisa, Kalau mau lewat chat juga boleh teman-teman. Mbak Nisa, yang lagi ada gambarnya, Mbak siapa ini? Mbak Fitri, Nadela, dari mana ini? Ya, kayaknya lagi serius ya sore ini. Ya, ya. Baik, para peserta webinar ya di sore hari ini, eh, saya sedikit ingin sharing ya. Mungkin saya akan izin untuk share screen. Silakan Pak. Ya, ya baik para peserta semuanya. Saya hari ini senang ya bisa bertemu dengan eh, Anda semuanya dan kita semua sepakat ya yang terbesar dari polling itu tertarik untuk ke luar negeri ya. Kemudian yang kedua adalah ingin mengembangkan diri ya. Yang kedua, ketiga adalah peluang ke luar negeri dan selanjutnya adalah memajukan karir. Yang terakhir sedikit ingin pendidikan. Waduh, luar biasa. Kalau saya dulu pengennya itu sekolah dulu nih ke luar negeri ya. Saya dulu tuh belajar bahasa Inggris tuh saya sampai 5 tahun untuk bisa goal melanjutkan pendidikan. Tetapi pada era sekarang
justru berbalik ya, berbalik. Jadi tertarik untuk bekerja luar negeri. Wah, kalau gitu materi hari ini cocok ya. Bagaimana kita untuk fast track ya to sukses. Saya kira kalau dari pollingnya ini semua sudah pengen fast track ya untuk sukses untuk bisa keluar negeri. Semua sudah ready ini ya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana ini kita supaya memenuhi persyaratan ya untuk bisa bekerja di luar negeri ya. Tentunya ya adalah ini ya, mungkin ini bisa dimatikan Mbak. Apa itu? Salah satunya adalah, sorry saya eh, kembali ke pertama, maksud saya. Ya, enhancing English proficiency for healthcare professional. Ya. Kita ingin semuanya ini menjadi fast track ya. Baik, para peserta semuanya ya. Nah, apa sih eh, pentingnya ya kita bisa eh, apa ya kita apa sih pentingnya belajar bahasa Inggris ya sebagai seorang healthcare profesional ya. Ya, semoga peserta ini semuanya dari healthcare profesional ya gitu. Nah, eh, ya mungkin sini salah satu eh, tujuan kita adalah improving ya untuk meningkatkan komunikasi yang efektif ya dan maintain patient safety and quality of care. Jadi bagaimana dalam kita berkomunikasi dengan bahasa Inggris ya kaitannya untuk bisa mempertahankan safety dan juga kalau bahasa kita bagus tentunya quality care akan meningkat ya. Ya, yang kedua promote interprofessional collaboration ya mau nggak mau di dalam kita bekerja ya kita bisa bersinergi bagus ya kalau kita bisa sesama tim kesehatan di dalam rumah sakit kita bisa communication ya in English fluency ya. Nah, kita tahu bahwa bagaimana intinya kerja kolaborasi di suatu pelayanan kesehatan ya. Ketemu patient, meet family ya, kemudian dokter, laboratory ya, kemudian pharmacy ya, etc. ya. Artinya semua tim ini eh, bekerja dalam satu eh, bidang untuk bisa eh, untuk bisa melakukan pelayanan pada kesehatan ya. Yang selanjutnya adalah nah tentunya di dalam bekerja kita selalu ya access to resource ya and information also participate in global health initiative. Nah, kita sebagai seorang profesional tentunya dalam bekerja tidak hanya komunikasi each other ya in health team, but also we participate in global health initiative ya. Biasanya ada seminar ya, ada improvement ya, ada training ya. Kita tentunya juga selalu updating ya. Biasanya kalau negara-negara maju itu dalam 1 tahun itu diwajibkan kita untuk sabbatical namanya ya, sabbatical. Jadi kita pergi ke negara lain untuk improve our career ya, our professional ya. Yang keempat adalah having career advancement ya, opportunities and professional development. Ini kaitannya dengan bisa juga the important of English proficiency for healthcare professional. Ya, nah sebagai data dari uh, healthcare professional ya itu kemampuan-kemampuan apa sih yang harus kita punyai ya seberapa besar skor yang harus kita punyai untuk bisa memenuhi requirement English requirement tadi ya. Nah di sini sudah termapping ini. Nah kalau tadi
rekan-rekan peserta ya ingin bekerja, ya tentunya sangat tinggi sekali ternyata ya skornya. Berbeda pada saya mendaftar master itu saya only need 45 ya 40 550 score TOEFL score ya. Tetapi ternyata untuk kemampuan healthcare profession ya itu tinggi sekali, terutama di Australia. Kita lihat coba sebagai seorang register ya reading sectionnya itu 725. Writing sectionnya 150 dan speaking sectionnya 160. Betapa high levelnya ya. Kemudian practical or vocational nursing yaitu lebih sedikit 700 dan writingnya 150 dan speaking sessionnya adalah 160. Nah, sebenarnya untuk akademik itu biasanya lebih tinggi ya. Nah, ini saya hanya mau garis bawahi register nurse ya highly ya, sangat tinggi. Kemudian speech language pathologist juga tinggi ya. Nah, inilah yang mungkin bisa Anda baca, Anda pelajari ya. Betapa tingginya ya skor yang kita inginkan kalau kita bisa memenuhi qualify internationally ya sebagai health professional. Nah, selain itu ya ternyata aspek lain ya yang harus kita eh, capai adalah digital literacy. Ya, saya kira kalau rekan-rekan para peserta ini adalah generasi milenial ya, generasi Z, nggak nggak udah garanti ya eh, bahwa digital literacy-nya sudah bagus ya. Beda dengan zaman saya mulai lulus itu tahun 92 ya dulu masih mengalami yang namanya mengetik pakai mesin ketik, mungkin berbeda kemampuan. Ini yang mungkin perlu diperhitungkan. Nah, apa sih aspek-aspek apa yang harus diimprove ya kalau kita ingin menjadi seorang healthcare professional ya. Yang pertama adalah internal aspek, yang kedua adalah external aspek, yang ketiga adalah resource ya aspek. Nah, berkaitan dengan internal aspek itu adalah uh, targeting kepada kemampuan individu. So, ya excavating internal aspect is an essential factor to be improved. Jadi kemampuan internal individual itu juga menjadi hal yang penting. Ya. Yang kedua adalah external aspect. Seeking a support system as an external aspect can increase our ability to achieve English learning objective. Ya. Nah, ini yang pentingnya environment, ya environment. Jadi rekan-rekan yang terus kemudian kampus English internasional ya, seminar internationally. Nah, ini merupakan suatu external aspek ya kaitannya dengan improvement tadi. Yang ketiga adalah resource aspect. The need for adequate resources that can support English, support learning, so that learning outcome are achieved ya. Jadi, nah perlu kita mencari sumber-sumber yang qualified ya, yang bisa membantu English kita. Ya. Nah, saya pengalaman untuk belajar bahasa Inggris itu memang saya lama. Ya, memang saya termasuk orang zaman dulu ya. Eh, saya udah pilih mana-mana resources yang bisa menguatkan achieve ya our English itu kita bisa cari ya. Nah, termasuk English course ya online itu juga menjadi resources yang kita cari ya. Nah, uh, develop a sense of confidence to speak English in a workplace. Nah, para peserta sekalian,
inilah yang menjadi hal utama ya. Bagaimana kita confident ya to speak in English. Ya, mayoritas rata-rata orang kita itu malu ya, atau dia tidak terbiasa, atau dia canggung istilahnya untuk starting to speak English. Ya. Nah, sense of confidence ini harus kita munculkan ya di tempat kerja. Nah, bisa saja kita mulai di rumah, ya, bisa saja kita mulai di kampus, ya, bisa saja kita eh, mungkin kalau sudah rekan-rekan sudah di tempat pekerja, sudah kita mulai itu starting speak English. Otherwise ya English kita pas-pasan, tidak masalah. Ya. Nah, eh, confident juga bisa starting kalau zaman sekarang dengan model chat, ya, chat WA lah, WA atau email, ya, bisa starting to English. Nah, zaman sekarang eh, fasilitasi untuk bisa berbahasa itu sangat-sangat jauh berbeda dibandingkan sekarang. Ya. Kalau zaman dulu itu hmm, mencari terjemahan itu harus buka kamus gitu ya. Tetapi di era sekarang sangat mudah sekali untuk bisa mencari, bahkan untuk translate ya, nggak perlu lagi kita buka kamus ya. Sekarang eh, gadget kita ya, komputer kita already in your hand ya, uh, assist gain your English ya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah familiarizing, artinya bagaimana membiasakan yourself ya with relevant vocabulary and phrase to build fluency, confident in express your idea. Ya, nah kalau ini ya itu bisa eh, bisa Anda speak, bisa Anda write ya, atau Anda bisa listening ya, listening news in English ya. Nah, but don't forget ya, untuk effective communication is more about conveying your message or idea clearly and confidently than speak flawlessly. Jadi lebih baik confident saja kita berbahasa. Nah, mulailah engaging ya in low pressure speaking opportunity like casual ya, good morning ya, how are you today ya, in participating in small group discussion ya. You can use WhatsApp or you can use as in your small group ya. Nah, remember, don't be overly concerned with making mistake. Nah, ini rata-rata kadang-kadang kita selalu grammar lo gimana sih? Grammarnya salah. Nah, don't worry about making mistake ya. Just speaking. Kemudian gradually increase the complexity and formality of your interaction as become more comfortable. Nah, kalau sudah convertible ya bisa dilanjutkan kalau Anda bisa menjadi guide ya, guide untuk kalau ada orang foreigner ya, itu bisa ya. Caranya tadi sini adalah consider seeking out a mentor or language coach who can provide guidance and encouragement yang bisa mau membuat Anda bergairah untuk berbahasa. Nah, kira-kira siapa ya eh, orang-orang di sekeliling kita yang memberikan support agar kita bisa bergairah? Friends, ya, close friends, family, parent, ya, siapa saja, others ya. Kemudian set achievable goal for yourself, such as speaking out, ya, speaking up at least our once during team meeting to lead a discussion or a topic you are knowledgeable about ya, yang benar-benar Anda pahami. Misalkan rata-rata kalau mahasiswa ini suka ngobrolnya seneng gaul apa, drama, drakor misalkan ya.
Uh, could you tell me drakor yang kemarin yesterday misalkan ya, atau could you tell me what your experience ya, go somewhere misalkan ya. Bisa saja seperti ini, tetapi dengan syarat memang kita harus setting ya, achieve kita setting. Ya. Participate in language support group or club with your workplace or community where you are can practice English in supportive and non-judgmental environment. Yeah. Interact with peers who share similar language. Learning goal can boost your confidence and motivation. Nah, para peserta sekalian. Nah, disinilah gunanya eh, kita setting untuk ketemu orang dengan, kalau saya sih pengalaman saya adalah join club. Ya, join club. Apakah klub, kalau saya pengalaman saya adalah klub pecinta sungai, klub pecinta alam, klub pecinta ikan, ya, sampai saya join kepada dancing, ya, dancing. Nah, dengan begitu kita termotivated untuk speak out ya, speak out in English ya. Jadi itu yang benar-benar kita terapkan untuk mencari apa ya, achievable goal, untuk mencari momen kita speak out ya gitu ya. Nah, kemudian celebrate your success no matter how small to reinforce positive association with speaking English in the workplace ya. Nah, ini hal yang kita lakukan. Nah, kalau nah, Anda di dalam boasting tadi ya, English tadi ya memang high motivate untuk bisa men-setting agenda-agenda yang benar-benar kita untuk boasting tadi ya. Secara sengaja ya, secara sengaja kita ketemu orang-orang seperti ini, dan kemudian eh, degradasi peningkatan itu bisa juga kita nilai dari, kalau dengan ujian juga bisa, dengan juga testing kita speaking with foreigners ya, atau mungkin kita juga bisa lihat si our note ya. Nah, kalau yang saya lakukan dulu untuk improve vocabulary, saya selalu kalau ketemu kata baru ya, itu saya tulis note ya, kata dasarnya apa, verbnya apa, adverbnya apa, adjektifnya apa. Nah, dan juga berikut what that is mean ya, meaningnya seperti apa. Kalau bisa uh, contoh dari sentence-nya seperti apa. Nah, eh, lama-lama catatan saya tebal sekali. Nah, kita baca pada saat kita di mobil, di kereta, di apa, kita ini aja apa ya, kita skip dia kalau sudah bisa, kalau belum bisa kita apalkannya. Itu juga salah satu celebrate our success, that kita sekian ribu kosakata yang sudah kita apalkan ya. Every we find the new word ya gitu. Nah, kita harus believe in yourself ya. Nah, para para peserta semuanya ini sekarang sudah hampir 40 ya. Apakah peserta yakin you gain strength, courage, and confidence by every experience in which you step to look fear in the face ya. You must do the thing you think you cannot do ya. Jadi kata Roself ya. Jadi di dalam motivasi Anda untuk fast track berbahasa tadi ya, kita harus punya belief yang kuat ya. Nah, ini para rekan, saya juga mohon izin, saya juga share ya. Saya termasuk dulu ya sangat sangat pengen sekali saya studi di negara maju ya. Walaupun ya bahasa Inggris saya itu dapat D ya di kelas ya. Kemudian saya ikut lagi dapat D lagi ya. Tetapi saya believe in ourselves bahwa kalau kita belajar sungguh-sungguh ya itu bisa. Ternyata saya termasuk yang tidak fast track ya. Tetapi saya yang late track mungkin karena memang capability saya. Tetapi dengan pengalaman saya yang
slowly ya, itu bisa kita sharingkan kepada Anda bagaimana kita bisa fast track tadi dengan cara-cara yang seperti tadi. Nah, mungkin kalau generasi sekarang beda ya, ya beda ya. Saya kira Anda high motivate dan nanti bisa mencapai cepat. Nah, ini adalah salah satu kata Henry Ford ya, coming together is beginning, staying together is progress, and walking together is success. Ya, nah starting with coming together, ini bisa Anda lakukan. Please join club, please join group, ya, create your hobby together, ya. Apakah Anda singing, Anda dancing, Anda apa itu? Presentation ya atau study ya, please coming together is a beginning, kemudian staying together in progress and working together as success ya. Ini yang moto dari Henry Ford ya, seorang pengusaha pabrik mobil Ford ya, Henry Ford itu ya, yang dia mempunyai kata-kata mutiara yang bisa Anda gunakan ya. Sekarang ya, how to start uh, in English conversation in the workplace. Nah, ini saya alami ya, sharing experience how to start in English conversation in the workplace. Ya, pada saat saya dulu sudah goal ya, saya uh, pergi ya ke 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 negara di mana saya study ya, uh, ternyata perlu gain ya, gain kemampuan conversation, makanya saya mendaftar ya untuk bekerja di uh, restoran kampus ya. Saya dulu kalau di negara itu kan graduate student itu mempunyai, atau yang undergrad juga mempunyai peluang untuk secondary job ya, untuk bekerja. Nah, disitulah saya mulai how to start an English conversation in workplace. Nah, saya mulai uh, termotivasi untuk bisa conversation ya, saya mendaftar untuk bekerja ya di situ. Nah, disitulah mulai saya mulai banyak sekali bisa ketemu orang ya, ada bisa communication ya, sharing information. Nah, situlah kita dipaksa untuk berbicara. Nah, inti daripada conversation in the workplace itulah suatu sarana kita terpaksa harus speak out in English. Ya. Jadi as open ended question ya. Jadi encourage conversation by asking open ended question that invite you your colleagues to share their thoughts ya and experiences. Ya. Kemudian di dalam workplace itu kita juga bisa memulai listen actively, pay close attention to what your colleagues ya. Nah, ini bisa juga memfasilitasi Anda juga untuk saying ya, kemudian demonstrate active listening by nodding, paraphrasing their point and asking follow up question. So genuine interest in your response and avoid interrupting and dominating the conversation. Para peserta semuanya. Nah, inilah di dalam pengalaman ya, di dalam workplace comparison ini, kemampuan untuk feeling di dalam penerjemahan ya, meaning itu akan terjadi secara nature ya. Biasanya para pemula berbahasa Inggris itu rata-rata kan menerjemahkan gitu ya. Misalkan gini, I want to go to the market. Kan biasanya kalau awal kan menerjemahkan I want, saya pergi, go, pergi ke market. Ya. Tetapi dengan kita active listening ini in the workplace atau
di mana populasinya berbahasa Inggris ya, itu automatically sense of feeling, nada, beat, suara itu sudah otomatis dia akan menerjemahkan dan otomatis ya. Jadi nggak usah kita terjemahkan letter semuanya, itu udah feeling. Misalkan I want to go market, lalala, I want to go market. Ya, itu biasanya sudah oh dia ingin pergi ke pasar. Ya, I want to go school, nah dia akan to go. Nah, kemudian sampai kepada I don't, ya. Itu I don't want to go, I don't want to go. Nah, itu membawa apa ya sense of listening kita untuk menerjemahkan meaning yang sangat cepat. Jadi berguna pada saat kita listening test. Ya, jadi nada I don't want. Nah, itu udah menunjukkan kalau dia tinggi, oh dia tidak ingin. Tapi kalau I don't want, kayak I don't want kan agak-agak suaranya nggak jelas itu ya. Itu bisa, oh sayangnya dia mau atau keras, oh sayangnya tidak mau gitu ya. Nah, compliment ya and positive feedback. Ya, ini compliment your colleague and their work accomplishment. Artinya accomplishment ya, artinya positive feedback is important ya. Jangan pernah untuk membuat negatively ya gitu. Kemudian praktis small talk ya. Engage in small talk to build rapport ya. Rapport itu artinya ya enak ya, rapport itu artinya kita jadi nyaman gitu ya, membuat build rapport each other ya. Establish connection with your colleagues ya. Topik for small talk can include hobbies, interest, movie. Oh, ini tadi yang saya jelaskan ya. Jadi practice small talk, engage to build rapport ya. Jangan lupa kalau kita ingin memang fast track berbahasa Inggris ya, uh, generate your hobby, choose your hobby, innovate your hobby, ya, interest, movie, sport, and share experience with in the job workplace ya. Jadi uh, itu yang harus kita sengaja kita create untuk bisa kita opportunity to speak ya. Practice in the thing you do once you are good. Is the thing you do that's make you good. Ya, jadi practice adalah the best choice maksudnya gini. Uh, Practice in this best choice. Jadi ya coba saja, lakukan saja, don't be shy, ya, dan supporting in your group. Nah, para peserta sekalian ya, kita juga memahami juga ya bahwa ada beberapa stake of English development ya. Jadi nanti setelah Anda mulai conversation, belajar conversation ya, belajar speaking ya, kemudian Anda bisa ukur kemampuan-kemampuan your English development levelnya ya. The state of English development can vary ya, widely depending on your factor, success age, exposure to the language, educational background, and also individual learning style. Ya, nah saya yakin generasi milenial ya, generasi Z ya, milenial ya, learning style-nya adalah individual learning atau orang kenal autodidact learning ya. Nah, jadi ada enam degradasi state of development itu. Pertama adalah pre production state, ya, silent receptive state, dan kemudian adalah early production state, speaks emerge state. Ini artinya kalau keadaan emergensi dia baru speaks gitu ya. Kemudian immediate, intermediate fluency state, advanced fluency state. Nah, yang keenam adalah near native and native like proficiencies ya. Nah, yang keenam ini adalah sudah mencapai the best ya, artinya Anda sudah seorang kemampuan seperti layar native speaking tentunya. Nah, di sini coba kita lihat
at the given level provision, English language learner will process, ya, understand, produce, and utilize. Ya, ini ada Winda performance definition tadi ya. Ini ada entering, beginner, ya, developing, expanding, bringing, and reaction. Ya. Nah, kira-kira para peserta semuanya, ya ini alhamdulillah sudah sampai 47 ya. Kalau melihat dari performance ini tadi, sudah tahap mana ya para peserta sekalian? Ya, apakah sudah reaching ya, atau baru beginning ya? General ya, general language related to content area, atau Anda sudah reaching tadi, sudah tercapai tadi ya. Nah, ada 6 ya language province ya, level certificate. Nah, di era sekarang tentunya di dunia kerja lebih disukai itu justru language proficiency ya, proficiency ya. Lebih pada bagaimana berbahasa sesuai dengan bidangnya ya, untuk dipersiapkan menjadi tenaga kerja yang berbahasa Inggris ya. Beda dengan akademik ya. Kalau yang TOEFL itu rata-rata kan dia akademik ya. Atau academic writing itu juga dia sebagai kemampuan academically untuk student study. Tetapi untuk kita yang dipersiapkan untuk bekerja ke luar negeri, kalau saya lihat tadi kan rekan-rekan kan inginnya kan bekerja ke luar negeri ya. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan adalah language proficiency sebenarnya. Ya. Nah, ini ada tahapan A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Nah, rata-rata kalau di Jerman tuh B2 ya. Ada juga yang advance dan master itu ya. Jadi kalau A1 itu beginner, A2 itu adalah pre-intermediate, ya. Vocab level approximation-nya hanya 700 word. Ya, kemudian diperlukan 100 hour study. Ya. Ini adalah basic ya. Yang kedua, yang A2 itu adalah pre-intermediate. You need 1,500 word ya. You need to 200 hours study. Ya, ini cukup lumayan ini ya. Ya, kemudian B1, B2, ya C1 dan C2. Nah, para mahasiswa sekalian, sebagai conclusion ya, we have to understanding the importance of English proficiency ya for healthcare professional. Nah, inilah yang diperlukan di era sekarang kalau Anda memang bekerja sebagai profesional di bidang healthcare atau di bidang lain pun sebenarnya juga yang dikehendaki adalah English proficiency ya. Nah, three important aspect which can give influence ya for better English are internal, external, and processnya. Semua ini akan berpengaruh. Internal adalah your self motivation, external adalah family, friend, others, resources adalah lingkungan yang bisa memberikan facilitate your English to be success ya. Kemudian keep practice to boost your confidence level. Nah, ini confident adalah utama. Ya, don't be shy dan confident ya, confidence to speak your English, to gain your English ya. And then the last is evaluate your English level and never stop learning. And the end is the important because we are a human ya. The new mode, our motto is never stop learning. Learning is never ending atau belajar sepanjang masa ya.
learning forever. Nah, begitu juga di dalam belajar bahasa Inggris, don't be apa ya, jangan patah semangat ya, dan juga jangan eh, malu, jangan ragu, ya, tetap confident ya. Nah, ini saya eh, sharing experience ya. Saya termasuk awal-awalnya itu pertama saya adalah susah berbahasa Inggris ya, sampai saya kursus ikut kuliah 2 kali ya. Kemudian saya untuk mencapai TOEFL 550 ya, effort saya adalah luar biasa. Sampai saya kursus itu TOEFL itu sampai 5 kali ya. Kemudian General English sampai berkali-kali ya. Tetapi di dalam sharing experience ini adalah successful story bagi saya ya. Jadi bagaimana dengan kemampuan awal-awal seadanya pada saat studi saya itu, saya memberanikan diri untuk memulai bekerja ya di negara maju. Ya, saat saya kuliah saya menjadi chef ya, saya menjadi chef di restoran kampus ya di Kanada. Awalnya saya diperlukan kursus 6 bulan dulu, kursus chef itu 1 bulan dulu saya beranikan. Nah, disitulah saya ternyata gain my English ya, especially conversation ya. Nah, kemudian setelah saya lulus S2, ya alhamdulillah saya tahun eh, 2006 ya, saya dapat kesempatan waktu itu short course 1 bulan ya, di Australia. Nah, namun karena saya make relationship ya, relationship with other, jadi kalau kita ingin sukses juga, itu kita juga senantiasa keep relationship. Nah, dari keep relationship dengan rekan-rekan di QT ini, saya akhirnya membuat suatu apply ya. Di situ ada tawaran siapa yang ingin bekerja di Australia menjadi asisten ya, workshop ya. Nah, saya mendaftar sini. Saya alhamdulillah diterima ya. Saya diterima dan lumayan gajinya ya. Ya, gajinya ini supaya termotivasi ya. Gaji saya itu eh, fresh money itu adalah sekitar 65, tidak termasuk apartemen, tidak termasuk taksi, ya satu gepok saya dikasih taksi. Jadi totalnya sih eh, kira-kira 100 ya per month ya gitu, luar biasa ya. Yang kedua, yang ketiga ya, saya juga memberanikan diri untuk mendaftar bekerja di SIARO ya, Southeast Asia ya, WHO di India ya, World Organization. Nah, saya di sini level saya lumayan ya. Kalau di India itu ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 itu adalah director ya, the top director. Level 2 adalah dia Cijen gitu ya. Nah, level 3 itu medium ya, level manager gitu. Nah, saya ada di level 3. Ya, ini alhamdulillah saya memberanikan diri ya. Saya TPE 3 dengan digaji itu adalah 85 ya, 85 juta per month ya. Ini luar biasa. Saya how difficult saya berbahasa Inggris ya. Nah, tetapi dengan kemampuan tekun ya ternyata saya juga bisa ada hasilnya juga. Nah, saya titip pesan ya kenapa saya kemampuan saya lemot di awal dulu, tetapi eh, saya kira para peserta sekalian ya, para mahasiswa, para beginner ya, Anda bisa lebih cepat sehingga eh, English proficiency ya, kemampuan Inggris itu adalah suatu pintu gerbang untuk sukses ya, tetapi sukses itu sangat cepat. Ya. Nah, kalau pesan sekalian, eh, saya juga ingin sharing ya, kenapa sih kok kita harus saya tadi tertarik itu tadi. Kenapa kok hampir mostly Anda ingin bekerja ke luar negeri? Apa sih yang menjadi motivasi Anda? Saya pengen tahu juga sih sebenarnya. Tetapi di balik itu sebenarnya banyak sekali yang kita capai kalau kita bisa bekerja di luar negeri ya. Nah, saya pengen ada nggak pengen kena tadi yang memilih
ingin bekerja luar negeri motivasinya apa ya? Ya, apa ya motivasinya kira-kira? Ayo teman-teman yang tadi jawab ingin eh, bekerja di luar negeri, ada yang mau sharing kan? Hmm, Kenapa kalian mau eh, hmm, coba berkarya di luar negeri? Boleh ya, unmute atau kalau mau lewat chat juga bisa kita baca. ya, Ada yang ingin sharing kah? ya. Sepertinya belum ada yang angkat tangan Belum ya. ada? Ya. Atau Nah, Bapak mau coba pilih ya, mungkin? ya, saya mungkin ini ada Anissa Rusat peserta nih ya. Ya, Mbak Anissa, apa kabar Mbak Anissa? Tadi mudah-mudahan milih pengen ke luar negeri ya. Apa motivasinya kira-kira ya? Ya, kalau dari saya sendiri tertarik ke luar negeri karena salah satunya eh kadang kita kalau belajar bahasa Inggris itu harus ada ikut paksa. Pak. Mungkin kalau udah kecemplung belajar bahasa Inggris eh, di sana jadi akhirnya beneran bisa belajar gitu. Oh iya, good ya, good reason. Terus others apa? Setelah itu apa? Apa yang membuat Anda tertarik selanjutnya apa? Eh, Mungkin pendapatannya juga akan lebih banyak, Pak. Iya, excellent ya. Saya nggak mimpi ya, saya digaji 100 juta itu satu bulan. Dan juga saya nggak mimpi ya digaji 85 juta itu di Searo ya. Nah, saya waktu itu yang awal-awal pengalaman kerja itu di Bitter ya, saya sebagai chef, lumayan. Saya pulang-pulang ya bukan nyombong ya, saya pulang-pulang di rumah itu. Ya gitu ya. Keren Itu ya. banget, Pak. Nah, eh, dari pengalaman saya kemarin ke Jepang sengaja saya talk ya tuh rekan-rekan di Jepang itu yang sukses ya. Aduh, mereka sukses banget tuh. Dia sudah punya mobilnya udah Nissan yang terbaru itu ya. Nah, ternyata modern ya, lebih dari itu Mbak Anissa. Ternyata kalau kita bekerja di luar negeri itu pertama memang kita sudah tersandar internasional ya. Yang kedua, habit rajin bekerja, habit time keeping ya, etos kerja ya itu bisa kita tularkan ke orang-orang Indonesia. Rata-rata saya tanya apa bedanya Anda bekerja luar negeri atau Anda? Yang pertama adalah suasana bekerjanya sangat kondusif, kemudian eh, eh, motivasi cara kerja, etos kerjanya luar biasa, produktif, inovasi, ya. Tetapi dia enjoy gitu ya. Itu yang, nah kalau kita reflection ke Indonesia, kapan kita menjadi manusia-manusia handal ya yang bisa menyamai mereka ya rajin inovasi ya etosnya bagus inovasi ya sehingga kita bisa tertular semakin banyak kita terekspos bekerja di luar negeri ya insya Allah kita bisa kembali ke Indonesia bisa menularkan rekan-rekan yang lain. Ya Amin. kalau kita pikir-pikir ya Indonesia sudah sampai mana sih? Ya, negara mana yang sudah sampai ke Mars? Negara mana yang sudah sampai bulan? Ya, kenapa dia ke Mars? Kenapa dia sampai bulan? Yaitu memang cara belajar dia, cara kerja memang beda dengan kita. Ya, yang udah ke Mars kan Amerika, Rusia, ya, Uni Eropa. Kalau Uni Arab itu dia karena membeli orang-orang pintar ya. Tapi kalau Cina, ya, Amerika, Uni Soviet itu disitulah orang-orang pintar. Nah, memang gaya 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 bekerja, gaya apa itu, gaya berpikirnya, etos kerjanya beda dengan kita. Nah, gitu. Nah, kita kira-kira kita sampai mana ya, Mbak Anissa? Kita sampai mana ya? Ya. Kita sampai ke bulan kah? Apa kita merindukan bulan? Ya. Apa kita merindukan bulan? Ternyata yang membedakan kalau manusianya sama, manusianya adalah sama. Tetapi yang berbeda adalah environment, motivasi, dan kayaknya filsafat hidupnya juga beda deh kayaknya sih ya. Karena apa? Karena mereka beda dengan budaya kita. Kalau orang kita itu kan sampai punya anak cucu, orang tua masih support ya. Ya ini I'm sorry to say ya. Tetapi kalau mereka lulus SMA, kamu punya tanggung jawab sendiri. Ya, kamu mau kerja atau mau sekolah. Kalau kerja, kamu pinjam ke government, nanti ngembaliin setelah kamu kerja. Kalau kamu kerja, silakan.
Orang tua stop support. You are already adult. Ya. Nah, itu bedanya kenapa mereka ternyata berpikirnya bahwa saya harus kerja, saya harus pintar, saya harus study, saya harus uh, mencari nafkah yang untuk sukses. Begitu ya, itu yang experience saya dari beberapa saya sharing experience. Terima kasih, Mbak Ya. Nadine Ya, ya. makasih Pak Sigit. Ini Hmm. sebenarnya udah Hmm. ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para peserta. Hmm. Boleh kita share screen lagi? Hmm. Kita masuk sesi Ya. Q&A ya. Oh, aku juga Hmm. ingin mengingatkan pada teman-teman, kayak tadi ada banyak yang masuk saat Pak Sigit sedang di tengah-tengah sedang sharing ya. Oh, Nanti ya. rekaman sesi ini akan kita naikkan ke website. Setelah udah Hmm. naik, kita akan kirim email ke teman-teman semua Hmm. dan sesi tadi Pak Sigit bisa diakses langsung Hmm. lewat link yang kita akan kirim nanti. Tapi kalau Hmm. teman-teman walaupun telat masuknya masih bisa bertanya loh. Ini karena sekarang kita masuk Hmm. ke sesi Q&A. Hmm. Um, Ya. ya, makasih banget tadi sharingnya Pak Sigit. Ini ada pertanyaan Hmm. dari salah satu peserta. Sejauh mana bahasa Ya. Inggris dibutuhkan di dunia kesehatan sih Pak? Oh iya, Pak Doni, pertanyaannya excellent sekali nih ya. Sejauh mana bahasa Inggris dibutuhkan di dunia kesehatan? Sangat jauh sekali, sangat penting sekali, sangat perlu sekali. Ya, terutama di Indonesia sendiri, ya kita sudah mulai masuk yang namanya pasien internasional. Sudah masuk healthcare profesional dari negara lain. Ya. Kemudian alat-alat sudah canggih in English. Ya. Kemudian summary sudah in English ya. Jadi apalagi kalau kita di negara maju ya. Kalau Anda ingin mutasi bekerja bahwa how important English for healthcare professional ya. Dan sekarang sudah mulai menjadi apa ya standar ya. Jadi kalau kita menjadi profesional ya, baik nurse ya, medicine ya, English is very very important ya karena sudah masuk dunia dunia global ya gitu. Ya sudah mulai dunia global itu nggak bisa lagi dibendung ya. Karena kalau kita nggak masuk dunia global itu mau diapain kita bonus demografi ya. Kita bonus demografi tahun 2045 di mana angkatan kerjanya menumpuk. Nah, kalau kita nggak ekspor atau kita nggak berdikari, kita nggak akan bisa malah menjadi beban nantinya ya. Jadi sangat dibutuhkan luar biasa. Ya pertama adalah kita environment sudah English, pasiennya adalah English, review English, literatur English, ya buku-buku juga in English. Ya kalau dicari deh, kalau Anda ingin, kalau untuk sarjana sih masih berbahasa Indonesia banyak ya. Tapi kalau udah ini meningkat, Anda ingin jadi spesialis ya, nursing spesialis or dokter spesialis, ya mana ada guru buku dalam bahasa Indonesia, ya semuanya adalah berbahasa Inggris ya. Itu ya. Demikian Mbak Nadine is very Oke. important ya. Kalau aku bisa singkatin jawaban Pak Sigit mungkin jadi ya, walaupun nggak bekerja di luar negeri, walaupun kerja di Indonesia pun emang segitu pentingnya bahasa Inggris ya Pak Yes, untuk profesi exactly. di kesehatan karena um, Ya, udah ada pasien-pasien dari luar negeri, ada dokter-dokter dan rekan kerja lain yang dari luar hmm, negeri, bahkan alat-alat dan ya, literatur yang dibaca itu banyak kan bahasa Inggris gitu ya Pak. ya, Wah, jadi ya yes, yes, segitu exactly. pentingnya. Hmm. Dan kalau mau jadi spesialis, kalau mau mendalami lagi ilmunya, emang itu pelajarannya dalam bahasa Inggris juga ya, Pak? Begitu. Ya, ya. Nah, hampir mostly istilah-istilah udah bahasa Inggris. Saya kemarin rapat di BPJS aja membahas tentang bagaimana alur tata laksana jantung itu semuanya in English nggak bisa lagi. Kemudian mau kita share kepada apa verifikator. Verifikatornya kan orang Indonesia yang mungkin bukan spesialis. Permasalahannya adalah apakah verifikator untuk apply BPJS itu untuk oh ini bisa di BPJS. Kalau protokolnya semuanya in English dan tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia gimana? Nah, gitu. Nggak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi langsung ada working story-nya juga ya, Pak. Emang Iya, segitu penting iya. bahasa Inggris. Heeh, Ini heeh. pertanyaan berikutnya kali ya, Pak. Apakah grammar itu Iya. penting diperhatikan saat berbicara jika sudah
terjun langsung di dunia kerja karena kadang saya tidak pede bicara karena grammar. Mungkin Ya. grammarnya yang Nah, penanya kadang-kadang masih belum benar ya Pak dan jadi nggak pede. ya, Gimana menurut Pak? ya. Who care a grammar correctly? Who care? Nggak ada yang care. Who care? Dia kayak model percakapan itu kan yang penting you understand, I understand gitu ya. Jadi kamu mengerti, saya mengerti. Jadi grammar is uh, absolutely never think about the grammarly. Yeah. But so far you fluency speaking English itu uh, grammarly is correction apa ya automatically ya. Jadi dengan kita fluensinya berbahasa itu nanti akan sendirinya grammar itu akan tertata. Jadi kalau pertanyaan apakah grammar itu penting, diperhatikan saat berbicara who care grammar, nggak ada yang real. Tetapi kalau kita mau ujian academically itu ya. Jadi don't worry grammar, just talking, just talking, just talk. Ya gitu ya. Oke, aku singkat summary lagi. Jadinya grammar tuh sebenarnya nggak sepenting itu. Mungkin penting kalau di dalam setting Yes, lagi belajar atau lagi nulis report yes, summary gitu ya. Tapi kalau berbicara ya, sehari-hari sebenarnya yang penting saling mengerti gitu ya Pak mungkin. ya, ya, Ah, ya. dan Gradually you will understand correctly grammar. Ya, jadi makin gradually. lama Ya, ngomong, makin ya, percaya diri, makin bagus juga bahasa ya, Inggrisnya ya Pak. ya. Karena apa? Karena bahasa Inggris itu penataannya bagus banget. Hmm, Ya, berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu apa ya aturannya tuh bagus banget. Itu nanti akan normalin. Anda tahu, oh ini kayaknya salah saya itu udah kelihatan nanti. benar. Ya. Dan kayaknya orang-orang kita suka lupa sebenarnya kita tuh kalau bisa bahasa Inggris kita bisa dua bahasa dan orang-orang luar ini banyak yang hanya bisa satu bahasa gitu ya itu mungkin bisa membuat lebih pede Ya, gitu jadi nggak ya, ya, apa-apa betul, kalau betul. grammarnya nggak benar karena Hmm. orang-orang tuh rata-rata mengerti ini bahasa kedua bukan bahasa ibu gitu ya. Ya, ya, betul, betul, right, exactly. Ya, Hmm. ini ada pertanyaan ketiga. Em, Gimana caranya Pak Sigit memberanikan diri untuk mulai berbicara bahasa Inggris saat masih belum lancar? Mungkin pas awal-awal tuh Pak di ceritanya Mas di Kanada Ya, ya. ya. Tadi saya sudah banyak bercerita juga ya. Nah, ini kan saya termasuk bad story ya. Saya coba bayangkan, saya kuliah bahasa Inggris dapat D. Saya pengen perbaikan, dapat D lagi. Sama gurunya tuh ngetawain saya. Kenapa kok kamu bahasa Inggris D terus? Tetapi saya punya motivasi, saya harus keluar negeri. Ya, ternyata bisa. Setelah 5 tahun saya bisa. Itu saya everyday learn English ya. Nah, setiap perjalanan saya pulang, saya setel setel apa itu namanya? Dulu ada BBC itu ya. Hmm. Sama saya listening. Nah, salah satu caranya adalah every time you find new word, please writing and terjemahkan itu dan bentuk-bentuknya katanya seperti apa. Jadi yang kedua adalah bagaimana saya berani berbicara. Nah, salah satunya itu adalah saya tadi join club. Ya. Benar. Dengan Anda join club, Anda punya friend dan Anda dipaksa untuk bicara. Nah, saya yang join club adalah saya badminton club, Oh. kemudian pecinta sungai, pecinta ikan, ya termasuk saya paksakin saya walaupun saya nggak bisa dance, saya kaku, saya ikut club dance ya. Kan saya akhirnya berbicara. Nah, nggak itu lagi, saya memberanikan mendaftar kursus menjadi chef ya. Nah, itu 1 bulan saya mendaftar, saya kursus, nah kemudian saya diterima bekerja di kantin kampus namanya ya. Jadi namanya Bitter namanya. Tadi saya mau tunjukkan sertifikatnya, saya cari nggak ketemu. Saya punya sertifikat jadi seorang chef. Disitulah saya harus bicara. Gitu. Jadi kan dia berani. Akhirnya ya kalau kalau conversation ya lama-lama, alhamdulillah itu ya. Gitu ya. Itu starting pointnya adalah paksakan. Ya, gitu. Don't Iya, be shy ya, percaya diri. don't be shy, percaya diri. Bapak sendiri mungkin ekstrovert kah, Pak? Bisa bisa nggak malu, langsung pede practicing dari awal? Ya, ya itu ya mau nggak mau, ya malu nggak mau kita harus bisa kan. Iya, bener, Pak. Mungkin Iya, jadinya iya, dari Pak Sigit tadi listening ya, Bapak banyak listening dari yes, em, apa dari radio gitu ya, Pak, kalau nggak salah. iya, iya, Dari iya. radio. Dan juga Film juga bagus. film dan radio, Heeh, jadinya kalau nggak ada buku-buku atau aplikasinya bisa juga dari yes, metode-metode lain gitu ya, Pak. iya, Yang iya, penting eh,
jangan malu untuk mulai gitu ya. Ya. Nah, itu nanti feelingnya akan ketemu. Jadi Mm-mm. kalau kita udah punya feeling, nggak usah Mm. memperhatikan the whole sentence. Itu Hmm. kelihatan apa yang dibicarakan udah sense. Jadi kalau ujian TOEFL kan adalah sense yang penting, bukan kita menerjemahkan satu itu udah lambat dan nggak ada waktu cukup waktu. Oh, dan katanya Pak Sigit Ya. juga keep in mind eye on the prize gitu ya Pak, motivasinya ingin Yes. bekerja di luar negeri jadi harus bisa bahasa Inggris gitu Iya, ya. harus harus bisa. Itu kalau kita sudah ke luar negeri itu level kita udah beda, ya, beda level. Iya bener. Jadinya emang terutama meyakinkan diri, berani mulai dan lama-lama akan bisa dengan sendirinya gitu ya Pak. Ya, ya. Oke. Tapi generasi sekarang pinter-pinter kok. Generasi sekarang udah Iya pinter-pinter. benar-benar. Anak-anak muda pada bisa Mostly, bahasa Inggris ya, semua. mostly di mahasiswa saya itu udah bisa-bisa semua, udah pinter dia. Wow. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Sore Pak, bisa tahu dari mana ya kita tahu level bahasa kita? Apa di A, B, atau C yang mungkin di-share sama Pak Sigit tadi? Bagaimana cara tahu level bahasa kita? Ya, banyak fasilitas ujian ya. Yang gratisan juga banyak sih. Tetapi yang provinsi itu juga yang berbayar. Ini kalau dari PT Daya Dimensi kan punya fasilitas juga tuh tadi ya. Bisa juga tuh ya untuk mencoba level kita. Ya. Ya. Ya jadi banyak cara sih ya untuk mengerti level tuh banyak cara. Kalau independent level juga kita kalau kita coba ngomong berhadapan dengan orang foreign gitu ya, pergilah ke Bali ya, itu udah memahami oh level kita seberapa sebetulnya. Lebih jitu lagi, lebih apa itu lebih qualified lagi, ya pergilah ke unit-unitas bahasa ya. Ya, ini di daya dimensi Indonesia kan banyak sekali. Nah, tadi yang provinsi tadi bagus sekali ya. Itu adalah yang diperlukan tuh itu justru. Ya, jadi berbahasa di tempat kerja ya. Eh, kalau kita di dunia kerja, kalau kita di menempuh studi S2, S3 itu baru kita pakai academic writing, academic level ya. Ya. Iya, jadinya ada academic writing, ada speaking, beda ya Pak. Ya, Dan kalau provinsi untuk ya. ingin tahu levelnya sebenarnya di em, webinar ini kita juga dibantu oleh Elsa, jadinya teman-teman yang ingin belajar, yang ingin tahu melihat level bahasa Inggrisnya bisa eh, berkesempatan dari webinar ini mendapatkan free trial dari Elsa untuk Hmm. mencari level untuk mengakses level bahasa Hmm. Inggrisnya. Jadi tadi ada syarat-syaratnya di awal dan mungkin nanti bisa dikirim lagi sama admin em, ke chat. Nah, ini ada pertanyaan lanjutnya. Bagaimana cara agar dapat percaya diri ketika bercakap-cakap menggunakan bahasa Inggris, terlebih berbicara dengan orang luar negeri? Wah, mungkin kalau dengan teman lebih pede daripada orang yang native speaker gitu Ya, kali ya, Pak. Gimana Pak? Ada ya, tipsnya? ya. Sebenarnya eh, mereka memahami betul dan mereka senang. Ya, karena apa? Kalau kita kan eh, tanggung ya, kita jangan-jangan A, jangan B, jangan-jangan C gitu. Tetapi dari kacamata mereka sendiri, bahasa dia diucapkan itu merupakan kebanggaan tersendiri sebenarnya. Jadi dia akan tidak berpikir, oh ini bahasanya acak adul gitu ya, atau bahasanya nggak lancar. Justru dalam hati benak dia, kacamata side-nya dia, ya itu justru, oh orang itu bisa berbahasa saya ya. Kemudian eh, dia bisa lebih banyak bisa mengucapkan atau nggak banyak bisa mengucapkan itu dia karena dia bahasanya hari-hari itu dia feelingnya lebih mudah menangkap gitu ya. Jadi berbahasa Inggris terlebih bicara dengan orang luar negeri ini sebenarnya sudah dibantu. Maksudnya paham maksudnya ya. Jadi kayak kayak orang kita lah. Coba kalau kita mendengarkan orang Barat ngomong sama kita, walaupun eh, tidak tertata dengan baik, kan kita sudah punya sen, oh kamu pengen itu ya, kamu pengen itu ya, gitu ya. Sama, itu kita terjemahkan kalau kita berbicara bukan bahasa kita kepada orang lain.
itu dari sisi mereka itu dia akan bangga, dia akan senang, dan dia sennya cepat bisa tahu tanpa kita memahami atau kita fluensi semuanya mengucapkan. Jadi be happy lah, ya be happy lah, walaupun Anda terbata-bata bahasa Inggris, karena dia akan happy juga, gitu ya. Ya jadi jangan underestimate, jangan bersangka dia happy, dia akan cepat bisa menangkap, ya karena dia mengucapkan bahasa dia, bukan bahasa kita, ya gitu. Ya happy dia. Jadi sebenarnya teman-teman luar negeri yang native speaker seneng kalau kita coba berusaha Iya, berbicara dengan bahasa mereka gitu ya. Jadi iya, sama juga kayak kalau iya. kita dengar orang luar negeri coba ngomong bahasa Indonesia, bangganya tuh Heeh. sama kayak gitu ya Pak Iya, sebenarnya. kan kita langsung ceria kan, gitu loh. Dia juga begitu sama. Walaupun kita Benar. cuma sepatah kata, dua patah kata, tapi dia kan udah kita understand gitu. Sama, dia juga begitu. Ya, jadi sepakat kita bicara bahasa Inggris, don't worry. Ya, don't worry. Mung- Berani, Oke. confident. Ya. Mungkin dari ini aku dua pertanyaan lagi waktunya em, supaya kita ada waktu yang cukup untuk menjawab dengan sepenuhnya gitu kali ya Pak. Jadi dua pertanyaan lagi yang akan kita bahas gitu. Uh, Ini pertanyaan berikutnya, selain bahasa, budaya juga menjadi kendala untuk kerja di luar negeri. Bagaimana caranya beradaptasi ya dengan budaya yang kita tidak familiar? Oh, ini mungkin lebih ke budaya daripada ke bahasa Inggrisnya ya, Pak. Ya, untungnya manusia itu bisa cepat beradaptasi ya. Nah, untungnya ya. Eh, eh, Budaya itu bisa dipelajari, ya. Tapi kadang-kadang kalau budaya itu kalau budaya itu sulit, ya memang sulit juga ya. Tapi kalau budaya itu memang kalau menurut saya itu ada yang adjustable. Kalau yang prinsip biasanya ya kita nggak ikuti, ya. Dan gitu itu my principle, itu your principle ya. Tetapi kalau generally budaya itu eh, bisa dipelajari. Ya. Eh, ya kasus-kasus yang kalau saya pernah ini ya kadang-kadang yang sensitif juga kita pelajari. Ya, jadi kalau menurut saya kadang-kadang kalau kita pergi ke daerah tujuan di mana kita nggak paham budaya itu memang kita pertama harus belajar dulu sih ya. Makanya kalau teman-teman yang mau ke luar negeri itu kan dia ada adjustment culture dulu ya, ada penyesuaian culture dulu. Kalau kita mau ke Kanada, kita mau Australia, kita mau ke UK, kita mau Korea Selatan ya. Kalau ke Asia tuh mirip ya, samely mirip ya. Tapi kalau Barat itu dia sangat berbeda sekali ya. Jadi ya memang kita harus beradaptasi. Bisa makanan, bisa tingkah laku perilaku, bisa prinsip. Ya, kalau makanan udah jelas kan, rasanya semuanya gampang, sampai ya flat ya. Kalau negara maju itu kan dia spicy nggak banyak dia, bumbunya cuma garam sama merica. Nggak ada Kalau sambelnya kita, ya, Pak. ini nggak ada sambelnya. Nah, saya punya pengalaman menarik ya. Saya kehilangan cabai itu kayak kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Waduh. Iya sih, Kehilangan Pak. appetite. Kehilangan appetite sampai saya cari kemana-mana cabai nggak ketemu. Bener-bener saya lose appetite ya. Akhirnya cabai-cabai kering-kering saya beli tuh. Ya, pakai saus nggak mempan. Saus habis juga. Gimana nih? Kita apa ini? Merica nggak bisa. Bener ya, kadang-kadang sulit juga kita beradaptasi. Tetapi take time ya. Nah, jadi kalau budaya itu macam-macam tadi ya, bisa prinsipal atau bisa di-adjusted ya, atau berkaitan dengan etika misalkan ya. Itu semua bisa bisa di-adjusted ya. Dan yang penting adalah jangan salah persepsi. Jadi kadang-kadang kalau ada yang begini kan, ini kan kalau kita kan kamu pusing ya gitu ya. Ada yang mengatakan kamu kurang waras ya, kan bahaya itu kan. Terus ada yang nepuk punggung bagus, ada yang enggak. Itu juga harus dipelajari. Ya. Kemudian, nah saya juga pernah gini, ya itu ternyata di saya memalukan gitu ya. Eh, Dosen saya waktu itu lagi bersin gimana gitu ya. Saya ngikutin gitu loh. Ya, ternyata begitu saya keluar, saya dimarahin rekan-rekannya. Kamu nggak sopan, dosennya bersin, kamu ngikut-ngikut tutup muka. Itu menandakan kamu reject gitu. Nah, akhirnya saya nggak lakukan lagi. Ya, jadi selain bahasa,
culture is also important, but you can adjust as a human, ya. But you can learn from literature or video, ya. Dan don't worry, ada yang bisa di-adjust, adalah prinsipal nggak usah di-adjust. Kalau misalkan religion kan juga prinsipal. Nah, kalau religious, dia sangat-sangat menghargai. Negara maju itu dia sangat humanistik, ya. Jadi kalau religious itu dia nggak akan paksakan, ya. Dan dia hormat. Kalau kita fasting, kita puasa, kita apa, dia hormat, ya. Ya, jadi itu yang bisa saya jawab. Nanti silahkan Anda keluar negeri pasti fun, ya. Iya. Jadi sebenarnya untuk yang budaya, perbedaan budaya, uh, banyak resources ya Pak untuk belajar Ya. sebenarnya sebelum berangkat teman-teman bisa Hmm. nonton Hmm. film-film dari budaya itu atau bertemu Hmm. sama teman-teman Hmm. online dari budaya itu. Tapi Ya, kalaupun ada yang salah itu bukan fatal juga ya Pak, masih ya, masih ya, dimengerti. Orang-orang dari ya, luar negeri juga masing-masing. masih mengerti. Oke, pertanyaan Hmm. terakhir Hmm. nih Pak dari teman-teman dari Hmm. peserta. Hmm. Nah, ini agak panjang. Selamat sore dokter. Maaf dok, boleh saya bertanya? Mungkin agak melenceng sedikit dari materi. Mungkin banyak dari rekan-rekan ingin bekerja ke luar negeri, tapi selain kurangnya dari segi bahasa, kurangnya informasi tentang cara apply step by step-nya, dengan pengalaman dokter yang sudah bekerja di luar negeri, apa sih itu data flow dan apakah bisa dibuat mandiri? Dan minta tolong jelaskan secara singkat step cara kerja ke luar negeri. Ini Hmm. untuk motivasi diri sendiri sih. Terima kasih. Oke, nah terima kasih ya. Ini pertanyaannya betul-betul orang yang high motivate ini, ya, Kayaknya sudah ya. menjurus, ya, yang high motivate, ya, pengen ke luar negeri, ya. Nah, saya bukan seorang dokter, ya, saya seorang nurse, ya, saya seorang nurse, ya. Eh, hmm, Mungkin banyak rekan-rekan luar negeri, tetapi kurang berbahasa. Bagaimana cara mencari informasi, ya? Nah, eh, cara apply. Sebenarnya sih kalau apply bisa freely, ya. Kalau kalau WHO itu open, ya, open recruitment, ya. Kalau UNICEF juga banyak open recruitment, ya. Itu bisa kita lakukan. Nah, zaman sekarang kan zamannya medsos. Kalau dulu itu zamannya kontak-kontak, ya, karena saya punya banyak relationship, saya senang ngobrol, ya. Dia email saya, ya. Ini ada peluang nih gitu. Tapi sekarang sudah mulai open, ya. Jadi bisa eh, eh, relationship, ya, juga bisa open, ya. Nah, dengan pengalaman apa sih data flow dan apakah bisa dibuat mandiri? Apa sih data flow maksudnya apa, ya? Apakah bisa dibuat sendiri? Nah, ini yang pertama adalah hmm, mungkin ini kali ya, CV kali ya. CV juga sangat penting, ya. CV menjadi sangat penting. Ya, waktu saya di Searo, saya wawancara secara by phone. Eh, Sampai sana saya dites lagi saya juga. Ya, pernah wawancara, rata-rata ditanya what your skill, what your talent, what your capacity, what your competencies. Itu important, ya. Nah, bahasa sebenarnya nggak begitu dites, ya. Asal kamu percakapan bisa, no, nggak ada masalah. Nggak ditanya kamu TOEFL-nya berapa, itu saya nggak. Ya. Tapi dengan speaking itu sampai sana, saya tuh dites lagi. Nah, saya kan bawa catatan, ya. Barangkali kita ditanya ini nih. Catatan saya diambil, dilipat. Be yourself, dia bilang gitu. Walah, saya langsung sepaneng tuh. Tapi ternyata itu hebatnya manusia, ya. Manusia itu kalau dalam keadaan terdesak, be confident, adrenalin Anda akan meningkat. Itu Anda akan menjadi smart at the time. Believe me. Ya, Anda akan menjadi smart at the time. Ya. Itu saya benar-benar dites lagi. Jangan-jangan saya dipulangkan ini, ya. Saya membuat punya kepean itu diambil sama dia. Be yourself. Ya. Tetapi saya ulang, as a human, manusia itu dibekali uh, endorphin, ya. Jadi enzimnya bekerja ada
sangat menjadi orang smart at that time. Ya, don't worry, pasti akan keluar cemerlang itu. Tapi dengan syarat grogi Anda jangan dinaikkan ya. Kecemasannya sedang ya, jangan kecemasan panik ya. Kalau kecemasan panik Anda lupa semua. Tapi kalau kecemasannya adalah sedang, itu Anda menjadi smart. Nah, tolong sekalian secara singkat step-step ya. Kalau menurut saya stepnya, the first step is improve your English. Itu modal saya 5 tahun, bayangkan. Saya 5 tahun belajar bahasa Inggris, berapa biaya saya keluarkan, berapa biaya untuk TOEFL. TOEFL saya 10 kali. Saya hitung 10 kali. Tes Inggris itu saya pertama dari LBI UI, saya belajar juga. Saya ke first, apa itu? First apa itu namanya ya? English first ya. Kemudian saya di macam-macam. Saya ada 5 tempat yang saya datang itu. Tapi yang paling manjur itu waktu saya satu. Ya ini sih bukan promosi, ada salah satu lah yang saya sangat-sangat pengajarnya sangat membuat motivasi. Yang penting pengajar memotivasi, enak gitu ya. Itu membuat Anda bergairah. Ya, jadi important step is gain your English now. Ya, gain your English now. It is fast track. English is the way you fast track. Ya, gitu. Itu paling, Mbak. Oke, ya. Mungkin aku bisa, Nadine, iya, bisa aku tambahin sedikit. ah, ya, Kenapa? Pak Sigit, sorry, kalau saya boleh bantu menjawab terkait dengan pertanyaan ini karena ini menarik ya Pak ya. Tadi Bapak Ya. katakan pertanyaan ini sangat sangat motivated banget gitu ya untuk melihat-lihat kemungkinan untuk bekerja di luar negeri. Nah, Ya. jadi memang banyak banget caranya, terutama juga terkait dengan Mungkin negara-negaranya. sebenarnya Mas, aku introduce dulu Pak William. Oh iya, 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 boleh, boleh. iya. Ini Bapak, silakan Bapak mau introduce sendiri. Ya, ya, thank you Mbak Nadine. Jadi nama saya Martin, saya dari Daya 5 Rekrutmen, Bapak Ibu, dan saat ini saya menjadi koordinator untuk Global Talent Placement. Nah, ini sebetulnya nggak mau memberikan informasi banyak-banyak sih, tapi saya pikir ini pertanyaan yang sangat baik sekali bahwa kalau kita ingin mencoba bekerja di luar negeri, itu memang peraturannya banyak sekali, Pak. Karena apakah itu dari negaranya dan juga dari negara kita. Tujuannya sih satu sebetulnya untuk perlindungan. Karena kita sering mendengar sekali bekerja di luar negeri itu seakan-akan menyeramkan begitu ya. Tapi sebetulnya dengan segala perbaikan regulasi dan mekanisme yang semakin baik, itu yang kami tahu Pak Sigit dan Bapak Ibu sekalian, itu zero accident. Misalnya kayak di kita ketika bekerja di Saudi gitu ya, zero accident yang terkait dengan pekerjaan di healthcare. Zero incident bukan accident. Nah, kemudian kalau dari caranya, tadi termasuk salah satunya data flow, memang di beberapa negara itu, data flow itu digunakan untuk memverifikasi data yang kita miliki, Bapak Ibu. Jadi, dokumen, ijazah, pengalaman kerja Bapak Ibu itu akan diverifikasi oleh satu perusahaan namanya data flow. Nah, jadi apakah bisa dilakukan mandiri? Sejauh yang saya tahu, karena peraturan di Indonesia itu memang mengharuskan semuanya itu melalui badan yang disebut dengan P3MI. Jadi pengiriman penempatan pekerja migran Indonesia gitu ya. Mungkin ada beberapa kasus yang tidak membutuhkan P3MI, Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan membawa semuanya. Tapi di dalam mekanisme wajibnya yang sudah digariskan oleh pemerintah dan oleh negara tujuan, misalnya salah satunya Saudi, di dalam proses persiapan visanya itu, sebelum bisa dapat visa, ijazah dan dokumen semua itu harus dilegalisir dan harus diverifikasi oleh si pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara lain gitu. Nah, kalau yang lain-lainnya sih nanti memang harus disesuaikan dengan negaranya, Bapak Ibu, dan biasanya itu akan sangat disupport oleh P3MI-nya ya dan recruitment agency-nya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Izin Mbak Nadine sebentar ya. Saya tadi kok terima kasih dibantu Pak Mas Martin ini. Justru itu yang effort luar biasa. Tadi kan saya hanya menyatakan pengalaman ya, tetapi data flow persyaratan itu luar biasa.
ya, harus well prepare ya. Tetapi itu benar, kalau kita semuanya komplit, zero incident ya, betul itu, betul. Saya ingat, saya lelah itu pada saat mencari itu, dan kepulangannya pun jangan lupa ya, dokumen harus terrecord dengan baik saat kita pulang pun, itu luar biasa, termasuk simpel-simpel tentang penukaran uang ya. Kalau kita nggak ada resip penukaran uang, itu uang kita disita itu ya. Jadi benar-benar dokumen macam-macam ke luar negeri itu harus, karena apa? Karena mereka sistemnya tuh rapi gitu ya, rapi. Dan mungkin kalau dulu kan saya era belum sampai digital information ya, semuanya udah ada di information ya. Kalau dulu saya, kalau ke Kanada, saya semuanya by system, sampai saya pajak saya dikembalikan ya. Tapi kalau India, karena kita juga kontak dengan masyarakat umum, itu resip-resip yang kayaknya penukaran uang harus dibawa itu. Nanti kalau ke bandara kita nggak punya resip, diambil uangnya itu ya. Itu yang pengalaman berharga ya. Ya. Oke, terima kasih Ya. banyak Pak Sigit dan Pak Martin untuk atas jawabannya yang tadi yang cukup komprehensif ya. Mungkin kita bisa bikin webinar nanti ke depannya mendiskusikan data flow dan step by step-nya ya. Jadi semoga semua sudah terjawab dengan jelas pertanyaannya, teman-teman. Mohon maaf untuk teman-teman yang bertanya tapi kita tidak sempat menjawab karena keterbatasan waktu. Tapi semoga materi yang sudah disampaikan oleh Pak Sigit useful dan membantu untuk teman-teman. Berhubung waktu kita udah hampir habis, mungkin aku summarize sedikit saja webinar tadi. Jadinya bahasa Inggris itu sangat penting untuk profesi kesehatan. Karena selain ada pasien-pasien dari luar negeri, alat-alat dan rekan-rekan dari luar negeri juga banyak sudah ada di Indonesia. Dan kalau mau masuk spesialisasi, ilmunya tuh emang banyak dalam bahasa Inggris ya. Dan pastinya teman-teman banyak yang ingin keluar negeri, bahasa Inggris adalah step pertama yang teman-teman harus master mungkin ya untuk mulai perjalanan berkarir di luar gitu. Yang penting adalah percaya diri dan praktis gitu ya Pak. Gak usah worry kalau ada salah grammar, salah kata-kata, ataupun salah bersikap di budaya luar negeri gitu. Yang penting mulai dulu, percaya diri, dan lama-lama pasti akan lancar dengan sendirinya gitu ya Pak. Apakah benar ada yang aku miss Pak dari summary tadi? Good summary, completely. Oke. Sebelum kami tutup webinarnya, mungkin kita bisa foto bareng? Ya, terima kasih teman-teman yang udah nyalain kamera. Halo teman-teman, senang banget ketemu. Halo, akhirnya kelihatan mukanya. Justina, Pak Rudi. Kayaknya pada lagi capek nunggu ngabuburit ya. Tunggu buka puasa. Oke, mungkin bisa minta bantu admin untuk screenshot. Oh, masih banyak yang nyalain kamera. Oh, banyak juga yang hadir hari ini. Waduh. Senang sekali. Senang nih bisa ketemu. Oke. Wah, sampai ada 2 halaman. Kalian kalau sudah? Oke. Ya, screenshotnya sudah diambil. Kalau mau berpose juga silakan teman-teman. Oke. Satu ya, 1, 2, 3. Sekali lagi di halaman kedua. 1, 2, 3. Ya. Thank you. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Terakhirnya sekali lagi nama saya Nadine, saya dengan Pak Sigit. Saya izin mengundurkan diri, pamit untuk hari ini. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya teman-teman. Dadah.